Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan presentasi kelompok secara virtual dengan keadaan sehat walafiat. Adapun topik yang akan kami bahas adalah melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan yang akan disampaikan oleh kelompok 6 yang beranggotakan Sri Agustina dengan nomor pokok mahasiswa 19610016, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Kemudian dilanjutkan oleh Fatma Kumala dengan nomor pokok mahasiswa 19610023 sebagai pemateri 1. Dilanjutkan oleh Feriani dengan nomor pokok mahasiswa 19610034 sebagai pemateri 2. Dilanjutkan lagi oleh Tri Pungki Astuti nomor pokok mahasiswa 19610017 sebagai pemateri 3. Yang terakhir oleh Siti Khairah dengan nomor pokok mahasiswa 19610015 sebagai pemateri 4. Bagi pemateri 1 dipersilahkan. Fatma. Materi 1. Pengertian riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran. Riset pemasaran harus dilakukan secara sistematis, yakni mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan dari riset pemasaran, pengumpulan data, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Fungsi riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan sebuah langkah penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk membantu menyusun perencanaan pemasaran. Program pemasaran pada tahun yang baru biasanya turut dipengaruhi oleh hasil riset pemasaran yang dilakukan perusahaan di akhir tahun. Riset pemasaran memiliki 3 fungsi utama bagi perusahaan, yaitu 1. Evaluating. Evaluating ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, fungsi ini menekankan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Yang ketiga, prediksi. Fungsi ini bisa dikatakan paling sulit dilakukan karena dunia ini penuh ketidakpastian, sehingga umumnya produksi yang dilakukan dalam bisa dikatakan sangat beresiko. Dilanjutkan lagi oleh Feriani materi kedua. Jenis-jenis riset pemasaran. Riset pemasaran dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kelompok berdasarkan tujuannya. Meskipun kategori ini sebenarnya tidak mutlak, riset pemasaran dapat pula dilakukan dengan bentuk kombinasi dari ketiganya. Ketiga jenis riset pemasaran tersebut adalah problem solving research adalah riset pemasaran yang diadakan untuk mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang terjadi dalam permasalahan. Yang B, controlling research adalah riset pemasaran yang diadakan untuk pengawasan atau pengendalian proses bisnis serta pemasaran yang sedang terjadi. C, planning research adalah
riset pemasaran yang diadakan untuk mendapatkan informasi sebagai panduan dalam merencanakan kegiatan pemasaran. Sistem riset pemasaran. Sistem riset pemasaran sebagai perencanaan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data simetris serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Rifnuki. Proses pemasaran. Riset pemasaran merupakan sebuah riset yang penting dilakukan untuk membantu perusahaan memahami konsumen dan juga pesaingnya. Proses riset pemasaran dibagi menjadi 5, yaitu konsepsi riset pemasaran yang sempit, konsepsi masalah alternatif keputusan dan tujuan riset. Itu manajer pemasaran harus berhati-hati agar tidak mendefinisikan suatu masalah terlalu luas atau terlalu sempit bagi periset pemasaran. 2. Menyusun riset. Menyusun riset yaitu tahap kedua riset pemasaran, mengharuskan penyusun rancangan yang paling efisien untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Menyusun rencana riset itu dibagi menjadi, contohnya ada sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengambilan sampel, metode kontak. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Tahap pengumpulan data umumnya merupakan tahap yang paling mahal dan paling sering terjadi kesalahan. Yang keempat, menganalisis informasi. Langkah berikutnya dalam proses riset pemasaran adalah menyaring temuan-temuan yang berguna dari data yang dikumpulkan. Yang kelima, menyajikan hasil temuan. Sebagai langkah riset pemasaran yang terakhir, para penelitian menyajikan temuan-temuan mereka. Yang keenam, mengambil keputusan. Para manajer mengatakan belum. Selanjutnya mengatasi hambatan penggunaan riset pemasaran, yaitu ada konsepsi riset pemasaran yang sempit. Kedua, riset pemasaran yang tidak cakap. Yang ketiga, kurang baik dalam menempatkan masalah. Yang keempat, hasil temuan riset pemasaran yang terlambat dan terkadang salah. Yang kelima, perbedaan kepribadian dan penyajian. Kemudian dilanjutkan oleh Siti Hoirah. Kemudian dilanjutkan oleh Siti Hoirah. Mengukur produktivitas. Satu tugas penting riset pemasaran adalah memiliki efisiensi dan efektivitas aktivitas. Pemasar semakin bertanggung jawab atas
atas investasi mereka dan harus mampu menilai pengeluaran dan meminta persetujuan dari manajemen senior. Riset pemasaran dapat membantu mengarahkan kebutuhan akan akuntabilitas yang semakin meningkat ini. Dua pendekatan yang saling melengkapi untuk mengukur produktivitas pemasaran adalah: 1. Matriks pemasaran. Pemasar menggunakan banyak sekali ukuran untuk menilai efek pemasaran. Matriks pemasaran adalah pangkat ukuran yang membantu perusahaan menghitung, membandingkan, dan menginterpretasikan kinerja pemasaran mereka. Mengukur kinerja rencana pemasaran, manajer dapat menggunakan 4 alat untuk memeriksa kinerja rencana, yaitu 1. Analisis penjualan, 2. Analisis pangsa pasar, 3. Analisis biaya atas penjualan pemasaran, 4. Analisis keuangan, 5. Analisis profitabilitas. Yang kedua yaitu pembentukan bauran pemasaran. Akuntabilitas pemasaran juga berarti bahwa para pemasar dapat lebih tepat mengestimasikan efek dari investasi pasaran yang berbeda data model bauran pemasaran. Penganalisis dari berbagai sumber seperti data, pemindai pengecer, data pengiriman perusahaan, penetapan harga, media, dan data pengeluaran promosi untuk memahami lebih tepat efek-efek dari kegiatan pemasaran khusus. Yang kedua yaitu peramalan dan pengukuran permintaan. Yang pertama yaitu ukuran permintaan pasar. Masing-masing ukuran permintaan memenuhi tujuan tertentu. Perusahaan mungkin memperkirakan permintaan jangka pendek produk tertentu dengan tujuan untuk pemesanan bahan mentah, perencanaan, produksi, dan peminjaman uang tunai. Para peramal juga tergantung pada jenis pasar, maka yang dipertimbangkan ada banyak cara produktif untuk menguraikan pasar. Yang pertama yaitu pasar potensial adalah sekumpulan konsumen yang menyatakan level minat yang memadai atas tawaran pasar tertentu. Yang kedua, pasar yang tersedia adalah sekumpulan konsumen yang mempunyai minat, pendapatan, dan akses terhadap tawaran pasar tertentu. Yang ketiga adalah pasar sasaran adalah bagian dari pasar tersedia yang memenuhi syarat dan telah diputuskan oleh perusahaan untuk dimasuki. Yang keempat, pasar yang tembus adalah sekumpulan konsumen yang telah membeli produk perusahaan. Yang kedua yaitu perbendaharaan kata untuk pengukuran permintaan. Yang pertama, permintaan pasar adalah volume total yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu di wilayah geografis waktu tertentu di lingkungan pemasaran tertentu dan dengan program pemasaran tertentu. Adalah penting untuk menekankan bahwa fungsi permintaan pasar bukanlah gambaran permintaan dari berbagai alternatif level usaha pemasaran industri yang mungkin dalam periode terkini. Yang kedua, ramalan pasar hanya satu level pengeluaran pemasaran industri yang benar-benar akan terjadi. Yang ketiga, potensi dasar adalah batas yang didekati oleh permintaan pasar ketika pengeluaran pemasaran industri
mendekati tak terhingga untuk lingkungan pemasaran yang sudah tertentu. Yang keempat, permintaan perusahaan adalah estimasi pangsa permintaan pasar perusahaan tersebut pada jumlah level alternatif usaha pemasaran perusahaan pada periode waktu yang sudah ditentukan. Yang kelima, ramalan penjualan perusahaan adalah level penjualan perusahaan yang diharapkan, yakni dihitung berdasarkan rencana pemasaran yang dipilih dan lingkungan pemasaran yang diasumsikan. Yang keenam, potensi penjualan perusahaan adalah batas penjualan yang didekati oleh permintaan perusahaan ketika suatu usaha pemasaran perusahaan itu meningkat jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Yang ketiga, mengestimasi permintaan terkini. Yang pertama yaitu potensi pasar total adalah jumlah penjualan maksimum yang mungkin tersedia. Yang kedua, potensi pasar wilayah adalah estimasi potensi pasar sejumlah kota, bagian negara, dan negara yang berbeda-beda. Ada dua metode utama yang digunakan untuk menilai potensi pasar wilayah, yaitu metode pembentukan pasar atau market build-up method dan metode indeks yang faktor multi-faktor index method. Yang ketiga yaitu penjualan industri dan pangsa pasar mengidentifikasikan para pesaingnya dan mengestimasi penjualan mereka. Yang terakhir yaitu mengestimasi permintaan yang akan datang. Yang pertama, survei maksud pembeli adalah seni untuk mengestimasi apa yang mungkin dilakukan pembeli dalam kondisi tertentu. Kedua, gabungan pendapat tenaga penjualan adalah masing-masing tenaga penjualan mengestimasi jumlah masing-masing produk perusahaan yang akan dibeli oleh masing-masing pembeli yang sudah ada dan calon pembeli. Yang ketiga adalah pendapat pakar. Perusahaan juga dapat memperoleh ramalan dari para pakar yang mencangkup distributor, pemasok, konsultan pemasar, dan asosiasi perdagangan. Kesimpulan, riset pemasaran merupakan kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran. Riset pemasaran harus dilakukan secara sistematis, yakni mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan, dari riset pemasaran, pengumpulan data, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Riset pemasaran dilakukan sebagai upaya memberi masukan bagi pihak manajemen. Dengan adanya riset pemasaran, pihak manajemen akan mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki dan strategi pemasaran apa yang harus konkret dilakukan untuk merebut peluang. Riset pemasaran merupakan sebuah langkah penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk membantu menyusun perencanaan pemasaran. Demikian penyajian materi dari kami kelompok 6. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah toh?